Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi an'amana bi ni'matil istighfar walladzi an'amana bi ni'matil istiqomah walladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma masami'a qalbi lidzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita awali kehidupan di hari ini dengan sholat subuh berjamaah dan juga bertolabul ilmu dengan awal yang baik, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan satu hari kita ke depan ini mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan juga salam tidak lupa kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya atas izin Allah, dan semoga kita menjadi umatnya sampai dengan akhir hayat kita. Kemudian Bapak Ibu tidak lupa pada pagi hari ini kita berupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita menjadi lebih kuat dan juga ketakwaan kita menjadi lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Amin. Kajian pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah kita laksanakan beberapa waktu kemarin sampai dengan hadis ke-17 untuk pagi ini. Yang kemarin 15-16, yang pagi hari ini insyaallah hadis ke-17 dan 18. Namun demikian perlu kita ingatkan kembali Quran surat Al-Asr, Bapak Ibu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi kehidupan kita, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, dalam sebuah kesedihan, dalam sebuah penyesalan. Itulah hakikat daripada kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita berupaya Bapak Ibu agar tidak bersedih, agar tidak menyesal, dan juga agar tidak menjadi manusia-manusia yang rugi. Maka Allah memberikan jalan keluar, illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang mukmin. Maka kata-kata mukmin ini Bapak Ibu harus kita pegang teguh agar predikat itu melekat di dalam diri kita semuanya, bahwa kita adalah seorang mukmin. Bagaimana sikap seorang mukmin? Nah, itu masalahnya. Sikap seorang mukmin yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah bagaimana mereka itu selalu melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi bahwa konsekuensi seorang mukmin itu mestinya selalu berupaya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya di mana dan kapan saja, baik itu di masjid, baik itu di tempat kerja, baik itu di jalanan, baik itu di rumah, di mana saja. Kemudian orang mukmin itu mestinya selalu beramal soleh, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi perwujudan daripada seorang mukmin itu adalah beramal soleh. Di beberapa ayat Al-Quran Bapak Ibu, seorang mukmin itu selalu ataupun sering disandingkan dengan kata-kata amilus sholihat. Termasuk di dalam Quran surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Selain selalu berupaya untuk berbuat baik, amal soleh itu kan amal kebaikan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun tidak cukup juga dengan itu, hendaknya mereka saling mengingatkan di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu memang harus tersampaikan. Kebenaran itu harus wujud pada komunitas kehidupan seorang mukmin. Dan juga saling mengingatkan dalam kesadaran bahwa hidup kita ini Bapak Ibu memang ya harus sabar, syukur, sabar, ikhlas, kemudian istighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ketika seorang mukmin itu menjalankan 4 hal di atas, maka yang ada itu hanya kelapangan, kelonggaran, kenyamanan, kebahagiaan sebagai seorang mukmin. Jadi selalu bersyukur Bapak Ibu, berapapun yang didapat, pokoknya apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Bersyukur, kemudian bersabar dalam menerima nikmat Allah, ya, kemudian ikhlas serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Hadis ke-17, berlaku ihsan dalam segala hal. Ini diambil dari kitab Arba'in karangan Imam An-Nawawi. Hadis ke-17, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik, ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis ini berkaitan dengan penyembelihan
binatang atau hewan gitu Bapak Ibu, bukan membunuh manusia gitu ya, tapi membunuh binatang atau binatang sembelihan. Jadi ketika kita mau menyembelih binatang itu hendaknya juga harus berlaku baik terhadap binatang tersebut. Salah satu contoh di dalam hadis ini adalah pisaunya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyembelih ayam, mau menyembelih mentok, nah ini kan malam 17-an nanti Bapak Ibu. Biasanya saya dengar itu ada yang pesta mentok gitu. Maka gimana gitu? Ya. Jadi ini memang agak menyenangkan gitu loh. Pestanya bukan pesta ayam, bukan pesta bebek, tapi pesta mentok gitu katanya. Nah, ketika kita mau menyembelih binatang yang akan kita sembelih, itu gunakan pisau yang tajam. Jadi bukan karena hanya menyembelih mentok kemudian pisaunya sembarangan, gitu ya. Artinya tidak tajam, itu nggak boleh. Ayam juga demikian, bebek juga demikian, kambing apalagi sapi. Jadi di dalam hal ini pun Rasulullah SAW memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana syariat Islam itu memperlakukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata terhadap binatang pun kita harus berlaku ihsan. Harus berlaku ihsan, harus berlaku baik. Tidak hanya dalam hal pisau. Setelah kita menyembelih pun itu harapannya juga kemudian berlaku ihsan. Jangan ini menyembelih mentok, setelah disembelih kemudian dilempar. Setelah sembelih ini dilempar, tidak ditaruh gitu ya. Tidak ditaruh kemudian letakkan di tempat yang baik lah, ya meskipun mentok kemudian nanti kotor dibersihkan. Tapi bagaimana kemudian kita berlaku ihsan di dalam proses penyembelihan binatang tersebut dari awal sampai dengan akhir. Nah ini syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita terhadap binatang pun juga harus berlaku ihsan, apalagi terhadap sesama manusia. Maka jangan sampai kita mencaci maki, jangan sampai kita menjatuhkan harga diri. Bagaimana kita juga tidak boleh membohongi dan masih banyak lagi. Saya kira Ibu Bapak sudah bisa memahami itu. Jadi berlaku ihsan. Kenapa kita harus berlaku ihsan kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, itu adalah perilaku atau perbuatan-perbuatan baik dalam segala hal atau atas segala sesuatu. Termasuk kita makan namanya. Jadi adab daripada makan itu, Bapak Ibu, kalau bisa, ya, tentu baca basmalah ya. Setelah itu kalau bisa dihabiskan. Kalau bisa habis, jangan sampai menyisakan. Bukan kalau kemudian menyisakan kita berprasangka makannya banyak sekali sampai tidak ada yang tersisa. Atau mungkin ada yang katakan, si ibu itu atau si bapak itu laparnya bukan main, sampai satu nasi pun itu tidak ada yang tersisa. Itu juga bagaimana kita memperlakukan nikmat atau rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi usahakan tidak menyisakan. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Di dalam proses makan itu kalau bisa itu tidak menyisakan makan. Kalau memang dirasa nanti kita makannya itu tidak maksimal, kok kelihatannya tidak akan habis, ya sudah diambil, disisakan dulu, atau ditaruh tempat yang lain sehingga yang kita makan ini tetap akan habis. Kecuali maunya lapar, tadinya lapar, kemudian ambil agak banyak, kok tiba-tiba perutnya nggak menerima, gitu, sakit rasanya. Nah kalau ini kemudian keadaan darurat. Yang namanya darurat ya boleh saja. Jadi kalau sudah darurat ini memang sudah di luar nalar
manusia atau di luar kehendak kita. Oke. Karena di beberapa hadis ketika kita lapar, kemudian kita akan mati kalau tidak makan, akhirnya kan kita boleh makan bangkai. Bangkai asalnya tidak boleh, tetapi ketika darurat tidak ada makanan selain bangkai, dan kalau tidak makan kita akan sakit atau meninggal dunia, maka boleh kita makan bangkai. Tetapi memakan bangkai pun itu hanya sekedar untuk menahan supaya tidak sakit atau tidak mati. Jangan terus kemudian sebanyak-banyaknya tidak. Karena itu bangkai. Jadi sebatas untuk menyelamatkan diri. Nah, Bapak Ibu, jadi hadis ke-17 ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita berlaku ihsan, berlaku baik dalam segala hal. Tidak hanya pada penyembelihan, tetapi adab daripada makan sendiri yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Maka suatu saat saya pernah berada di sebuah pondok pesantren di Boyolali. Nah, ketika saya bertamu di sana itu ada tulisan, silakan minum. Kalau tidak habis, jangan minum. Jadi ketika kita mau ambil minuman itu harus dihabiskan maksudnya. Kalau tidak dihabiskan, lebih baik jangan minum atau jangan ambil minuman itu. Jadi kalau minum itu sebaiknya memang juga harus dihabiskan, tidak hanya makanan tapi juga minuman. Maka itu kalau bertamu itu kemudian diberikan minuman, itu sebaiknya dihabiskan. Kalau memang tidak mau menghabiskan, lebih baik tidak diminum. Itu etikanya seperti itu. Tuntunannya demikian. Jadi tidak hanya berlaku pada makanan, tapi berlaku pada minuman. Kenapa? Karena ketika kita menyisakan minuman itu, pasti ada rasa yang tidak nyaman. Tapi baik yang menyediakan ataupun juga yang meminumnya. Dan kalau bisa memang dihabiskan. Karena kalau nggak dihabiskan, ya, terutama yang tuan rumah atau sahibul bait ini, kosong tak kawin teh, anget sisa, ini juga agak banyak-banyak, gelasnya tangguh, kok hanya diminum sekali saja. Akhirnya yang sepertiga itu masih ada di dalam gelas, itu kan, ya, yang dua itu kemudian nabi yang mau tangga, itu diubi sepertiga minum, ya, artinya tidak dihabiskan. Ya. Jadi ada rasa-rasa seperti itu. Maka langkah baiknya apapun yang disediakan oleh sahibul bait itu dihabiskan. Jadi ketika nanti minumnya dihabiskan, jangan berprasangka lagi gitu ya, Bapak Ibu. Tamu nih lah tentang itu. Mau soal gelas tinta kerasi gitu. Tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu bertamu ke rumah panjenengan itu pasti saya habiskan. Pasti saya habiskan. Baik itu minuman ataupun makanan, kecuali memang baru tidak enak makan, maka kemudian malah tidak dimakan sekalian. Demikian hadis yang ke-17. Kemudian kandungan hadis 1, syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk, termasuk diantaranya adalah hewan. 2, tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan. Tidak juga boleh menyayat-nyayat orang yang dihukum kisos, apalagi manusia. Sekarang ini kan model mutilasi, masya Allah. Nah itu bila model mutilasi ternyata tidak hanya di luar Jawa saja, itu sekarang sudah masuk ke wilayah Yogyakarta dan Klaten sudah ada belum budayanya? Sudah kayaknya ya. Nah itu bila manusia mau dimutilasi, itu hatinya di mana, pikirannya di mana, terus rasa kemanusiaannya itu juga di mana. Tapi itulah kehidupan yang di dalamnya mungkin banyak setan-setan yang mengelilinya atau mengerumuninya, sehingga banyak mutilasi. Membunuh saja nggak boleh, apalagi mutilasi. Kemudian 3, termasuk ihsan juga adalah terhadap hewan ternak dan belas kasih terhadapnya. Tidak boleh membebaninya di luar kemampuannya, serta tidak menyiksanya saat menyembelihnya. Jadi termasuk kita melihara ayam yang dikurung
atau memelihara apa maksudnya kambing yang diurung kemudian tidak dikasih makan, itu juga tidak boleh ya, kecuali lupa. Tapi setelah ingat segera binatang ternak yang kita pelihara itu segera kita kasih makan dan minum, karena mereka atau para binatang itu juga butuh makan dan butuh minum. Jadi jangan sampai menyiksa. Atau mungkin kucing ditaruh di itu, sekarang kan model kucing di keranjang itu ya, dikurung juga itu juga harus dikasih makan, termasuk burung peliharaan ya. Artinya jangan sampai menyiksa. Dan kalau ada kita melihat hewan-hewan yang kelaparan, itu hendaknya kita berikan makan. Kecuali panjenengan lihat ular, kalau ular jangan dikasih makan. Atau gitu ya. Jadi kalau ular jangan dikasih makan, kalau ular bismillah dibunuh. Jadi hewan binatang-binatang yang membahayakan itu boleh untuk dibunuh. Ya, seperti ular. Itu jangan dikasih makan gitu ya. Nanti kalau makanannya habis, kemudian menggigit yang memberi makan gitu ya. Nah. Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berkaitan dengan ihsan, takwa kepada Allah dan akhlak yang terpuji. Hadis ini terkait dengan bagaimana kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan juga berakhlak yang baik. Al-Qasas ayat 77. Ayat ini juga selalu kita dengar karena memang terkait dengan kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini terkait dengan bagaimana kita taat kepada Allah atau kita bertakwa kepada Allah. Apa wujud daripada ketakwaan kita kepada Allah adalah kita upayakan kehidupan akhirat, tapi juga tidak lupa dengan kehidupan dunia. Wabtaghi, dan carilah karunia yang ada di dalam kehidupan akhirat, walakan sanasi baka minat dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Ahsin ini kalau di dalam ilmu nahwu disebut dengan fi'lul amri, fi'il amr itu. Wa ahsin, fi'il amr itu kalau dikaitkan dengan ilmu usul fikih atau ilmu usul itu al-amru lil wujubi. Fi'il amr itu atau perintah itu menandakan sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Tolakul fi'li. Jadi minta untuk dilaksanakan. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaika. Sama dengan yang hadis di atas ya Bapak Ibu. Jadi berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah itu telah berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu, Allah itu kurang apa terhadap kita? Kita mau makan dikasih makan, mau minum dikasih minum, mau healing difasilitasi bus, difasilitasi bus gitu, atau kendaraan. Mau apa lagi Bapak Ibu? Ya mau mana saja, Allah itu memfasilitasi kita semuanya. Sinten Bapak Ibu di antara panjenengan yang tidak terfasilitasi oleh Allah? Semua terfasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bukti bahwa Allah telah berbuat baik pada kita. Maka di dalam Quran surat Al-Qasas ini Bapak Ibu, Allah mendorong kita, mengajak kita, mengingatkan kita untuk mengorientasikan hidup kita kepada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan tidaklah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka, dan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Maka di dalam Quran ini kita diberitakan untuk betul-betul mengguru akhirat. Walakan sanasi bagaimana dunia. Dunianya insya Allah kata. Walakan kilpasan dan bilhaq in Allah alaihi bil mufsidin. Allah tidak menyukai kerusakan. Maka maksud polanya agar kita berbuat ihsan. Kemudian Quran surat Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baik hingga kepada seluruh makhluk atau ihsan. Wa anfiqu, dan berinfaklah fi sabilillah, di jalan Allah, wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kamu berada di dalam kerusakan, atau janganlah kamu menceburkan diri di dalam hal-hal yang merusak. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah Bapak Ibu, maka kita harus menjadi orang-orang yang baik. Sebaliknya kalau Allah ingin membenci kita, ya janganlah kita menjadi orang yang baik. Sehingga kita mau dicintai Allah itu ya tergantung kita. Kalau kita mau ingin dicintai Allah, berarti ya kita harus mencintai kebaikan. Sebaliknya ketika kita tidak mencintai kebaikan, maka Allah tidak akan mencintai kita. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sesuai dengan fenomena yang ada Bapak Ibu, sekarang ini orang banyak yang frustasi, depresi. Akhirnya kita saksikan di beberapa tempat itu ada orang yang membunuh dirinya sendiri. Naudzubillah, ini jangan sampai. Jangan sampai orang mungkin kok bunuh diri. Ketika dia bunuh diri berarti tidak ada iman di dalam diri mereka. Maka ini harus menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Alasannya apa? Mereka mau sampai dengan menjatuhkan diri ke sungai, menjatuhkan diri ke jurang, kemudian ada yang menggantung diri, ada yang menembak dirinya. Ya karena sebagai aparat keamanan dia punya senjata, ya, kemudian menembak dirinya dan lain sebagainya. Banyak kita dengar berita di televisi itu peristiwa-peristiwa yang demikian. Nah, ketika diusut Bapak Ibu, masalahnya apa Bapak? Sekarang ini banyak orang yang frustasi, depresi, kemudian galau dan lain sebagainya, akhirnya membunuh dirinya. Itu yang sering muncul itu karena tekanan ekonomi. Tidak ada kok karena apa ini tidak sholat atau dan lain sebagainya. Jadi alasan yang biasa mereka jawab itu adalah tekanan ekonomi. Apa ya? Tekanan ekonomi itu kemudian membebani kita seberat itu. Artinya kalau memang ada di antara masyarakat Kawogo secara umum itu kok tidak bisa makan, maka menjadi kewajiban tetangganya untuk memberi atau paling tidak menginformasikan kepada ya, siapa saja yang berkemampuan di desa atau wilayah tersebut, atau mungkin ke takmir masjid, atau mungkin ke pengurus organisasi. Alhamdulillah di Kawogo ini banyak yang peduli Bapak Ibu, baik itu organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, takmir masjid, ataupun ahlinya yang ada di Kawogo ini, insya Allah mereka peduli. Kalau memang ada di antara warga masyarakat kita yang kelaparan, tidak bisa makan ataupun yang lainnya, insya Allah masih ada di Kawogo ini. Sehingga kita tidak perlu sampai dengan tega menganiaya diri sendiri, termasuk kasus keluarga. Kasus keluarga, entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu anaknya yang kemudian melakukan tindakan kriminal, tapi yang pada akhirnya si pelaku itu juga membunuh dirinya sendiri, gitu loh. Ini kan miris, Masya Allah. Ada apa dengan ini? Gitu. Maka solusinya Bapak Ibu tidak ada yang lain kecuali bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita terus ingat bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Tidak mungkin Allah menciptakan kita kemudian kita disia-siakan itu. Tidak mungkin. Mungkin betul. Termasuk ada orang tua yang menyia-nyiakan anak. Itu pada umumnya nggak ada. Jadi yang namanya orang tua melahirkan anak, maka anak itu pasti akan dirawat dengan sebaik-baiknya.
akan dibina dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kok istilah orang tua bapak atau ibu menyengsarakan anaknya, itu tidak ada. Secara umum loh ya. Kalau ada itu berarti oknum, oknum orang tua gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa Bapak Ibu di Ngawonggo khususnya ini betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa terus, kata Bapak Ibu ya. Jadi doa itu kan silatul muslimin, senjatanya orang muslim mukmin itu adalah doa itu. Doa agar diberikan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Atau pakai bahasa Jawa, atau pakai ya Allah, berilah aku kemudahan di dalam hidup ini, di dalam mendidik anak, cucu-cucu, membawa keluarga semuanya, dan lain sebagainya. Pakai bahasa Jawa, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab. Nah itu, sehingga jangan sampai kita menjatuhkan diri di dalam kebinasaan ini yang sering kita dengar dari berita, apalagi beritanya dari CNN itu kayak itu ada peristiwa yang tidak menyenangkan semua ya. Ya karena berita-beritanya ada berita-berita yang terkait dengan itu. Kemudian juga tidak lupa dan belajarkan tata berdamu di jalan Allah. Jadi bahwa kita Bapak Ibu ini tidaklah milik kita seutuhnya, tetapi sebagian adalah milik orang lain yang perlu kita bantu ataupun untuk pembangunan fasilitas masyarakat, masjid, jalan dan lain sebagainya. Hadis ke-18, takwa kepada Allah ya. Dan akhlak yang terpuji. Berarti tadi salah judul, tapi hadisnya betul. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqi ini juga fi'il amr yang membutuhkan tindak lanjut. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun. Artinya ketika kita sudah bertakwa kepada Allah dimanapun, Bapak Ibu, dimana saja kita bertakwa, maka Allah akan menaungi kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan membantu kita. Kalau ada masalah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan. Apa yusra ini ya? Nah, yusra artinya kemudahan. Dan siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan berikan kemudahan. Pun percaya kalau ini? Jangan-jangan tidak percaya atau jangan-jangan ragu ya. Ragunya Allah itu karena manusia itu sendiri ragu. Jadi kalau manusia itu ragu untuk meminta apakah nanti diberi atau tidak, maka Allah juga akan ragu di dalam memberi atau tidak memberi. Tetapi kalau dengan yakin, itu Allah pasti akan memberi. Maka di dalam hadis qudsi itu Bapak Ibu sahabat, Allah itu dalam prasangka hamba-Nya. Betul ya? Jadi kalau prasangka manusia itu baik kepada Allah, maka Allah juga akan baik kepada manusia. Kalau manusia itu dekat kepada Allah, Allah juga akan dekat kepada manusia. Kalau manusia itu jauh dari Allah, maka Allah juga akan jauh dari manusia. Itu hadis qudsi ya. Allah dalam prasangka hamba-Nya. Maka baik buruknya kita itu tergantung kita. Kalau kita betul-betul inginnya surga, kalau kita inginnya betul-betul menjadi orang mukmin, maka insya Allah Allah akan memberikan itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu. Jadi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Jadi kalau kita berbuat jelek atau tiba-tiba kita salah atau gitu, itu segera ikuti dengan ihsan, kebaikan. Maka kejelekan itu akan terhapus. Tiba-tiba mau marah tanpa ada sebab, segera dengan beristighfar, astagfirullah, aku mau fotoku, ngerti-ngerti nyiwal putuku. Jadi lebih sadar betul ya. Tuh, aku mau foto kok ngerti-ngerti dunia, aku nyiwal putuku.
kuwi ngopo. Ya, ataupun yang lain jadi ketika kita salah segera kita berihsan, berbuat baik, entah itu meminta maaf kepada manusia atau kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini ada lagi hadisnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan. Ini itu kasusnya ya. Kalau tiba-tiba kok saya marah-marah, tiba-tiba kok saya memukul anak gitu namanya, atau tiba-tiba kok saya berbohong kepada orang lain, segera iringi keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini berulang-ulang kita diingatkan oleh Rasulullah Bapak Ibu agar kita berbuat baik terhadap sesama manusia. Lah bagaimana? Ada pertanyaan. Lah bagaimana kalau kemudian orang lain yang menyakiti kita? Biar orang lain menyakiti kita, tetapi kita tetap harus berbuat baik terhadap mereka. Angel apa sulit? Tapi itulah Islam mengajarkan kepada kita. Tapi itulah Islam mengajarkan kepada kita. Sekalipun tetangga kita itu selalu berbuat jahat kepada kita, selalu mengejek kita, selalu menghina kita, sikap kita sebagai seorang mukmin sesuai dengan ajaran Rasulullah agar kita tetap berbuat baik terhadap dirinya, terhadap tetangga itu. Kenapa benar Bu? Ketika Rasulullah dilempar, ketika Rasulullah dicaci, ketika Rasulullah difitnah, ketika Rasulullah mau dibunuh sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah dia juga akan membunuh? Tidak. Apakah dia juga menghina? Tidak. Apakah dia juga akan melempar balik? Tidak. Jadi apa yang ditimpakan kepada Rasulullah dari keburukan-keburukan orang di sekelilingnya, apakah pernah Rasulullah membahas? Pernah belum? Tidak. Gitu ya. Hanya sekali ketika ditanya oleh orang buta itu ya, dalam satu riwayat, kemudian Rasulullah nggak begitu perhatian, hanya tidak begitu perhatian, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perhatian kepada si buta yang bertanya kepada Rasulullah. Hanya itu riwayat yang saya dengar. Tetapi selainnya tidak ada Rasulullah kemudian tadi itu dilempar balas melempar, dicaci balas mencaci, kemudian dibunuh, kemudian membalas akan membunuh dan lain sebagainya. Tidak. Jadi itu adalah ajaran Islam. Kemudian jangan dibilang, wah alim banget, sok alim gitu ya, sok ini gitu ya. Itulah setan. Jadi ketika manusia dibisiki dengan sesuatu hal yang tidak baik, sesungguhnya adalah bisikan-bisikan setan. Tapi pada prinsipnya bahwa Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berihsan di mana saja, kapan saja. Kandungan hadis takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal soleh. Jadi amal soleh itu akan diterima ketika hamba Allah itu bertakwa kepadanya. 2. Bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung, karena kebaikan akan menghapus keburukan. 3. Bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia. Nah, ini nomor 3 perlu kita ingatkan lagi Bapak Ibu. Jadi hiasilah diri kita itu dengan akhlak yang mulia. 4. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci sukses, kebahagiaan, ketenangan di dunia dan akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan. Nah, ini yang menguatkan hadis tersebut, Al-Baqarah 197. Takwa bekal di setiap tempat dan waktu. Al-Hajj asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Nah, intinya di sini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi intinya di sini wa tazawwadu, dan berbekalah atau dan carilah bekal kehidupan akhirat. Fa inna khairaz zadi, sesungguhnya bekal yang paling baik at-taqwa, yaitu takwa. Wa taquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku Allah wahai orang-orang yang berakal. 1, 2, 4. Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup
agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji. Jadi hadis ini terkait dengan pelaksanaan haji, ya. Tapi tidak kita bahas. Yang kita bahas wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku Allah hai orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang berakal, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, maka ia akan selalu ingat dan akan taat ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, ini yang terakhir. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu, ya, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Mas Agung ada disebut di dalam Al-Qalam ayat 4. Agung Setiawan. Nah, ini. Jadi bahwa Rasulullah itu, Bapak Ibu, memiliki akhlak yang utama, akhlak yang agung. Maka beliau ini sebagai teladan daripada manusia hidup di dunia. Atas petunjuk itu, Bapak Ibu, maka marilah kehidupan kita, ibadah kita, amal soleh kita, kemudian perilaku kita, dan apa yang ada di dalam kehidupan kita ini kita kembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jangan mengidolakan atau jangan menjadikan panutan dari selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mengidolakan artis itu, ada yang mengidolakan artis itu mungkin. Pokoknya aku kalau kain, pokoknya panut. Apa yang dikatakan pokoknya saya ikut. Gitu. Mungkin ada gitu ya. Nah, kalau ada, maka kita kembalikan ke surat Al-Qalam ayat 4, bahwa yang memiliki budi pekerti yang agung, yang istimewa, yang khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kembalikan seluruh kehidupan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu kita sakit kalau aturaken kirana ibu pangunten subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.